Sederhana loh itu. Jangan karena Anda cuma berkuar-kuar, Yesus Tuhan kami, silakan aja. Tapi ingat, pikirkan keselamatan kalian. Pikirkan, besok hari kalian meninggal, Yesus datang tanya, siapa yang suruh kau menyembahku? Siapa yang suruh kalian bermujizat pakai namaku? Aku tidak mengenal kalian. Yang kalian pakai mengusir setan itu kan, saya sudah katakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat itu bergelar Kristus. Apa buktinya? Nah, saya kasih data. Matius 23, Matius 24-23. Jadi apabila ada orang berkata, lihat ada Mesias di sini, ada Kristus di sini, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan datang, banyak melakukan tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Tuh. Berarti ada Yesus palsu yang memang hebat dalam melaksanakan mukjizat. Ada Yesus palsu yang memang hebat di dalam melakukan tanda-tanda dahsyat, seperti menyembuhkan orang, membuat orang Kristen mampu membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Itu kata Yesus, bukan kata saya loh teman-teman. Sebab Kristus palsu akan datang, Matius 24, melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan murid atau orang pilihan. Berarti Kristus palsunya datang pada zaman murid pilihan masih ada. Lembutkan hati kalian saudaraku, lembut selembut-lembutnya, pelajari Bible dengan baik. Jangan ke Al-Quran dulu. Kalau Anda tidak beriman kepada Al-Quran, jangan ke Bible aja dulu. Telah Bible itu secara histori, step by step, secara temporer. Anda pelajari, oh ini masa Yesus mengajar, oh ini masa Yesus sudah tak ada, oh ini Yesus setelah murid-muridnya tak ada, oh ini setelah Yesus betul-betul muridnya dan dia sendiri sudah tak ada di bumi. Siapa yang muncul melakukan konsili? Itu kelompok dari mana rupanya? Siapa yang diusung di sana? Oh Kristus. Ini Kristus siapa tokoh ini? Kristus ini siapa? Apa Kristus ini? Apa Kristus menurut Yahudi? Karena yang memegang kemudian tradisi Mesias atau Kristus itu hanya Yahudi. Islam Kristen enggak. Tradisi Mesias atau Al-Masih atau Kurios, atau Kristus itu hanya ada di Yahudi, bukan di kita. Maka kembalikan kepada meja Yahudi. Mesias itu apa bang? Kristus itu apa bang? Apakah dia Tuhan atau dia hanya manusia yang diurapi Tuhan sebagai juru selamat kepada Bani Israel? Tanya kepada mereka. Nah, satu hal ini gratis nih sebelum saya pamit. Di dalam pengajaran Anda, kalau Anda melihat di Lukas 22, baca Lukas 22. Di situ penting untuk saudara pahami. Di Lukas 22 dari data 63 sampai data nomor 71. Ini saya bacakan, saya singkat saja. Dan orang-orang yang menahan Yesus. Nah ini, ada Yesus yang ditahan. Padahal datanya di dalam pengajaran Yesus, dia mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lukas 24:44. Itu pengakuan Yesus sendiri loh. Matius 16 itu pengakuan Yesus sendiri. Matius 15 itu pengakuan Yesus sendiri, bahwa harus tergenapi apa yang tertulis tentang dia. Nah, orang-orang yang menahan Yesus, katanya Yesus yang ditahan. Bisa enggak orang benar itu dibiarkan untuk terzalimi oleh orang-orang fasik? Kata kitabnya Yahudi, enggak bisa. Tuhan akan menyelamatkan mereka. Orang-orang yang menahan oknum yang bernama Yesus, mengolok-ngolok Yesus, memukuli Yesus, ini sudah bertentangan ini. Yesus orang suci yang dekat dengan Tuhannya tidak mungkin diperlakukan seperti ini, enggak mungkin. Ini terindikasi kuat bukan Yesus. Mereka menutupi muka Yesus dan bertanya, cobalah katakan siapakah yang memukul engkau? Dan banyak lagi hujatan yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan oknum yang dikira Yesus ke mahkamah agama mereka. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab oknum yang katanya Yesus. Titik 2. Sekalipun aku, ini dia sudah bicara nih, yang disangka Yesus ini sudah bicara. Sekalipun aku mengatakan kepada kamu pasti, namun kamu tidak akan percaya. Nah, kalau dia mengatakan aku Mesias, percaya enggak? Kalau dia mengatakan sebenarnya aku bukan Yesus, percaya enggak juga?
Tidak. Maka oknum itu mengatakan, sekalipun aku mengatakan kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, nih kata oknum ini yang katanya Yesus, mulai sekarang. Sekarang dalam bahasa Yunani itu adalah non. Mulai sekarang artinya saat itu juga, detik itu juga, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang sedang berbicara ini siapa? Yang sedang berbicara ini siapa? Katanya Yesus. Tapi kenapa dia mengatakan sekarang juga anak manusia itu sudah duduk di atas di langit? Sudah duduk di atas di langit. Jadi yang berbicara ini bukan Yesus, tapi disangka Yesus. Maka orang-orang itu berkata, imam kepala berkata kepadanya, kalau begitu engkau ini adalah anak Elohim. Jawab oknum tersebut, kamu sendiri yang mengatakan itu. Kamu sendiri yang mengatakan itu, bukan aku. Lalu mereka berkata, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarkan dari mulutnya sendiri. Yesus tidak pernah mengatakan akulah anak Tuhan. Tidak pernah. Coba Anda baca original teksnya. Ada enggak Yesus mengatakan akulah anak Tuhan? Ketika ditanya, kamu sendiri, dia mengatakan begini, apakah engkau anak Elohim? Kau tunjukkan saudara-saudaraku Kristen, kalau ada original teksnya Yesus mengaku, ya aku adalah anak Tuhan, maka besok aku dirikan gereja untuk kalian. Saya ada lahan pribadi di Bolangi, di situ ada masjid saya bangun. Di samping masjid itu akan saya bangunkan kalian gereja. Ketika oknum yang disidang oleh imam kepala mahkamah agama ditanya, apakah kamu ini adalah Yesus anak Allah? Kalau dia menjawab iya, aku adalah anak Allah, maka saya dirikan kalian gereja di desa Timbusang, dusun Bolangi, 30 kali 15. Ini sumpah saya. Kalau ada di antara kalian yang mampu menunjukkan, sabar. Kalau ada di antara kalian yang mampu menunjukkan di dalam Lukas 36, aku anak Allah. Diam. Itu bukan pada saat dengar, diam. Ini pada saat disidang. Kalau yang mengatakan diam dulu anak monyet. Diam. Kalau di Yohanes 10 betul, itu Yesus anak Allah, hamba Allah. Betul. Saya tidak pungkiri itu. Itu berbeda dengan yang disidang ini. Kan saya sudah bilang, yang mengaku anak Allah, hamba Allah, yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Injil, memang dia adalah Nabi Rasul. Baca nomor 34, 35, 36-nya. Itu memang Yesus yang adalah anak Allah. Anak dalam perspektif Yahudi adalah hamba Tuhan. Jangan kau garang-garang. Sekarang yang saya bahas ini yang sedang ditangkap, yang sudah ditangkap. Yesus berkata, tanda-tanda penyesat ketika ia datang kepadamu, dia mengaku Yesus dan berkata, akulah dia. Oknum yang disidang ini, di dalam Yohanes 18 nomor 5, dia mengatakan, siapa yang engkau cari? Kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Apa kata oknum tersebut? Akulah dia. Apa yang terjadi? Hup! Ditangkap. Lalu ditangkap. Hup! Karena dia mengaku akulah dia. Setelah dia mengaku akulah dia, Yesus mengatakan ciri-ciri penyesat itu mengaku akulah dia. Oknum ini jelas tertangkap karena dia mengaku akulah dia. Ditangkap dia. Setelah dia ditangkap di sidang, apakah kamu ini adalah anak Tuhan? Apa jawabnya? Kau yang mengatakan itu. Aku enggak mengatakan itu. Tetapi di dalam lembaga Bible Indonesia ditambahkan terjemahan yang tidak ada di original teksnya. Saudara-saudara, ditambahkan akulah anak Elohim, akulah anak Theos. Padahal itu tak ada. Makanya saya bilang, kalau ada yang bisa menunjukkan original teksnya, aku dirikan gereja untuk kalian. Kalau ada di dalam Lukas 22 nomor 69 nomor 70. Kalau ada Yesus mengaku akulah anak Allah, sekali lagi saya katakan, kalian menjadi saksi. Bang Suma akan mendirikan gereja buat saudara-saudaranya Kristen untuk sembahyang di Bolangi, di samping gerejanya di masjid istri saya almarhumah. Silakan Anda tunjukkan kepada saya. Kalau ada Kristen yang mampu menunjukkan original teks, yang ahli filologi atau ahli apapun itu, naik ke sini
tunjukkan kepada saya original teks kitab Anda Lukas 22 nomor 69 nomor 70 di mana Yesus mengatakan, "Ya, aku ini adalah anak Allah." Yang ada justru oknum ini mengatakan, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Berarti yang sedang disidang ini bukanlah Yesus. Itu bukanlah Yesus yang sedang disidang, tetapi dia adalah oknum lain yang mengatakan, aku duduk di sidang, tapi anak Elohim sudah duduk di sebelah kanan Bapa yang ada di langit. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini masih berlaku teman-teman. Silakan Lukas 22 nomor 69 nomor 70. Kalau ada original teksnya ketika oknum itu ditanya, apakah engkau anak Allah? Sama terjemahan barunya begini. Aku adalah anak Allah. Ya, aku adalah anak Allah. Kamu yang mengatakan bahwa akulah anak Allah. Padahal itu tidak ada. Yang ada di original teksnya hanya berkata, kamu sendiri yang mengatakan itu, bukan aku. Anak Allah itu sudah duduk sekarang di atas, no. Jadi aku ini siapa? Yesus itu cuma satu yang asli, tapi ada yang palsu. Yang satu mengatakan sudah duduk di sebelah kanan, yang satu mengatakan masih duduk di situ di sidang. Berarti Yesus ada berapa? Ada dua. Ada duduk di sebelah kanan Bapa, ada yang duduk di depan mahkamah agama. Yang disalib adalah yang duduk di depan mahkamah agama. Yang keluar dari kubur adalah yang duduk di depan mahkamah agama. Yang disembah oleh saudara kita Kristen adalah yang keluar dari kubur. Saya kira sudah cukup. Lembutkan hati kalian. Lembutkan hati kalian. Lembutkan hati kalian, saudara-saudaraku. Jangan masuk kerana Al-Quran dulu, terlalu berat. Bible aja dulu pelajarin. Besok hari kalau kalian ke gereja, titip pertanyaan itu kepada Pak Pendeta. Pendeta, Bang Suma mengatakan Lukas 22 nomor 69 sampai nomor 70. Di situ ketika ada oknum yang disangka Yesus ditangkap, kenapa dia mengatakan sekarang juga anak manusia sudah duduk di depan, di samping kanan yang Maha Kuasa. Berarti yang berbicara itu siapa, Pak Pendeta? Apakah Yesus itu ada dua? Titip pertanyaan itu kepada pendeta kalian atau kepada pastor kalian. Jawabannya nanti Anda bawa ke sini atau bawa pendeta kita, pastor kita ke sini, biar Bang Suma yang berdiskusi dengan beliau. Silakan. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Saya harus pergi ke kompleks dulu. Silakan. Terima kasih. Dibuka mailnya Junaidi. Tomski, dibuka mailnya. Ada apa Pak Ustadz? Ya ditanggapi lah. Oh, nanggapin apa? Nabi palsu tadi kah Pak Ustadz? Terlalu banyak Ya, tadi. Kristus palsu, Kristus palsu. Begini Pak Ustadz, kalau bagi saya itu ciri-ciri nabi palsu itu yang ada tertulis di dalam Alkitab kan itu meliputi nubuatan yang tidak berdasarkan firman Tuhan, Pak Ustadz. Penglihatan bohong. Penglihatan bohong itu dibilangnya malaikat yang datang tetapi bukan, kan di situ itu kan penglihatan bohong itu. Bahkan ramalan yang kosong, yang tidak ada artinya sampai sekarang, Pak Ustadz. Dan Itu pembohong, penipu. Di situ tertulis di mana di kitabmu penipu? Di mana tertulis? Diam. Kau itu menipu itu. Penyesatnya itu datang memakai nama Yesus. Kau itu sudah tua, bau tanah, sebentar lagi mati, menipu lagi di sini. Udah kau turun, biadab, kau turun. Katanya suruh saya jawab kan di situ. Kita nggak butuh pembohong di sini. Coba bayangkan saudara, apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu ketika berbicara bohong. Bible mengatakan penyesat itu datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Kenapa lari ke abad ke-6, abad ke-7? Inilah kalian dikuasai sama setan. Larinya ke Islam.
Yesusnya berkata penyesat itu mengaku Kristus. Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan yang datang kepadanya mengaku Kristus. Nabi Muhammad, ya paman, akulah Kristus. Mana ada? Tidak ada yang mengaku Kristus itu kepada yang mendirikan Kristen. Paulus, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Mau sampai kapan kalian mematikan akal? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Halo juga. Ayo Dinda diambil alih, Ustaz Alif, akhi. Siap, diambil alih. aku Tapi kembali. tolong, kalau Anda yang berdus kayak tadi itu mencoba untuk memframing, menipu sesamanya Oten, langsung diinjak lehernya, turunkan, jangan disimpan di sini. Kita nggak sedang ingin mendengarkan kebohongan. Saya hanya ingin menanggapi aja. Menanggapi dengan cara ngopi gitu Pak. Ini yang sudah di atas ini Pak Tom Sky. Monitor ya, Pak Tom Sky. Monitor. Ya, siap Bapak. Ya, silakan. Ada yang mau ditanggapi? Ya sih Pak, cuman apakah kalau saya bertanya boleh di Islam, apakah kalau di Islam tidak adakah pertentangan begitu? Soalnya yang kami lihat yang terjadi sering ada Islam dengan Islam sering menghujat. Jadi bagaimana? Maaf ya Pak, saya bukan mau apa, hanya bertanya gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya jawab dulu, tapi habis ini nanti kita lanjut ke topik diskusi. Di Islam itu ajarannya sangat jelas dan sangat tegas ya. Pertama, ajaran dari Rasulullah SAW, satu orang yang mengajarkan, yang menerima wahyu, menerima firman Tuhan, diajarkan kepada para sahabatnya, diajarkan lagi dan seterusnya, sehingga Rasulullah berpesan bahwa taraktu fikum amroini, aku tinggalkan dua perkara, engkau tidak akan tersesat selama engkau berpegang kepada dua perkara tersebut, yakni kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan hadis. Itu jelas ya kan. Nah, nanti bagaimana cara memahaminya, mereka harus kembali kepada dalil tersebut. Kalau terjadi perbedaan, perselisihan, beda pandangan, itu manusiawi, kecil. Nah, bayangkan, di Islam yang jelas-jelas kaidahnya saja, ada perbedaan dipertanyakan oleh teman Kristen. Apalagi di kekristenan, yang tidak jelas barometernya. Siapa yang mau diambil ajarannya? Coba, ada ajaran nabi-nabi terdahulu, kitab Torah, Nevi'im, kitab para nabi, Ketuvim, dan seterusnya. Nanti ada ajaran Yesus, bagaimana Yesus meneruskan ajaran nabi-nabi terdahulu. Setelah Yesus tidak ada lagi ajaran kitab, penulis surat, 13 surat namanya Paulus. Siapa yang mau dipegang nih ajarannya? Mana yang sejalan dengan ajaran para nabi? Nah ini kalau tadi penganut, ketika ada perbedaan pandangan, berselisih paham, itu wajar, manusia itu. Tapi kembali kepada dalil, itu poinnya. Lah kalau sekarang pengajarnya aja sudah berbeda, mana yang mau dipegang? Siapa yang mau diambil sebagai panutan, sebagai pokok pengajaran? Syukran Faindra. Coba teman-teman Kristen, yang mau dipegang ajaran dari Yesus, yang dia berkata segala firman yang disampaikan oleh Bapa telah aku terima dan telah aku sampaikan kepada mereka, murid-muridnya, dan mereka semua percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Artinya di situ semua ajaran Yesus sudah disampaikan kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya percaya kalau Yesus itu utusan Tuhan. Nanti ada pengajar baru, seolah-olah mendaur ulang ajaran Yesus yang berbeda. Siapa yang mau dipegang omongannya? Silakan. Bang Alif. Halo. Tadi yang mana itu, yang tanya itu yang mana ya? Yang turun duduk ini bukan? Oh, udah turun. Udah. Oh iya. Udah turun ya. Kasihan kali dia. Nah, jadi halo. Ya, siap didengar. Oke. Saya hanya mau menanggapi tadi apa yang Bang Suma katakan, bahwa sebutkan di mana di dalam Bible yang mengatakan bahwa Yesus itu mengaku dia sebagai Tuhannya. Halo. Iya, dilanjut Pak. Saya dengarkan, saya simak, saya catat, nanti kami tanggapi Pak.
Oke, saya tanggapi ya. Semua itu tidak ada ucapan Yesus. Yesus hanya berkata anak manusia. Kalau mau lari ke Yohanes 13 nomor 13, engkau memanggil aku guru dan Tuhan, dan benar katamu akulah guru dan Tuhan. Nanti ada versi terjemahan lain, dinaikkan pangkatnya menjadi Tuhan, engkau memanggil aku guru dan Tuhan. Yang berubah itu ternyata Pak, dari segi terjemahan. Kalau kita diskusinya jangan dulu interupsi kalau misalnya lawan diskusinya lagi menyampaikan opininya. Loh, kan seperti Bapak sudah diam dari tadi, Pak. Makanya saya tanggapin. Itu kan Bapak diam loh, udah lama. Saya tanggapin tadi. Bapak sudah diam tadi, makanya langsung saya tanggapi. Mungkin kemungkinan karena jaringan enggak terlalu baik ya, minta. Oh, bukan. Jadi Bapak keluar dari TikTok barusan ya. Makanya suara Bapak tidak ada gitu. Iya, jadi di dalam pada saat prosesi Yesus dibaptis itu memang secara eksplisit dia tidak menjelaskan dia itu sebagai anak Allah, tetapi sebagaimana yang kami pahami di dalam Tritunggal itu bahwa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah satu, dan Roh Kudus yang turun menyerupai burung merpati, dan disitulah terdengar suara pengakuan Allah itu sendiri. Bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Terus? Jadi mungkin itu dulu. Oke. Kita bahas satu persatu. Oke, baik. Berarti berkaitan dengan anak Tuhan ya? Iya, enggak. Sebagaimana yang memang secara eksplisit. Kalau kita mau mengutip satu ayat hanya memakai sepotong-sepotong saja, tidak menjadi satu keutuhan perikop, itu akan menjadi rancu nanti pemikirannya seperti itu. Ya, Bapak poinnya apa, Pak? Silakan, Pak. Di sini poinnya yang harus kami tangkap itu yang mana dan apa yang mesti kami tanggapi? Pengakuan. Karena pengakuan dari Sang Elohim, Sang Bapa kepada Yesus. Baik seperti ayat yang disampaikan oleh Bang Juma tadi, bahwa disampaikan kamu yang mengatakanlah, oleh karenanya itu ialah aku, seperti itulah. Itu kan yang Bang Suma sampaikan. Oke, saya coba tanggapi dulu ya Pak ya. Saya coba memahami arah berpikir Bapak meskipun saya nggak sulit sekali untuk saya tangkap. Anda membahas tentang Matius 3 ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes, yang terdengar suara dari langit, lihatlah itulah anakku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Kan gitu ya Pak ya? Oke. Pak, gini, kalimat anakku di situ bisa kan kita pahami itu tuh sebagai hambaku, sebagai hamba dari Tuhan. Itu oke, saya terus lanjut. Iya. Jadi jangan salah kita jangan salah paham, Pak. Karena begini, Pak ya. Ketika kalimat anak di situ maksudnya adalah hamba Tuhan, itu akan masuk di akal dan sesuai dengan dalil penguat yang lain. Sebentar Nak saya. Nanti ya. Oke. Nah, tapi kalau Anda imani yang anak di situ adalah kau imani sebagai Tuhan itu sendiri, maka saya bisa temukan padanan konsep iman Anda itu bukan Abrahamik, bukan dari ajaran bangsa Yahudi, tapi lebih ke pagan Yunani, di mana konsep theos atau Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Kenapa saya katakan anak itu padanannya dengan hamba? Lihatlah anakku, berarti lihatlah hambaku. Bisa Bapak lihat masih di kitab yang sama, Matius 12 nomor 18. Di situ dalam kalimatnya juga dalam perikop disebut Yesus sebagai hamba Tuhan, dan Tuhan berfirman, itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Artinya di sini padanannya dengan hamba Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Begitu Pak. Nah, ya, jadi kalau kita mengacu kepada kejadian itu, kita bisa tarik ke nubuatan para nabi. Kita bisa tarik peristiwa pembaptisan, terus peristiwa kita mengarah ke
tadi sempat disinggung Bang Juma ke penyalipan, terus yang pada saat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, itu kita bisa tarik lagi nanti ke kitab nubuat para nabi, bagaimana kedatangan hingga ke penyalipan, hingga bagaimana pemberitaan tentang Yesus itu sendiri yang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Lah iya, di situ jelaskan Pak, bahwa disebut sebagai anak Tuhan itu ternyata sebagai hamba Tuhan yang dipilih, yang dikasihi oleh Tuhan. Itu Pak, itu yang sedang kita bahas. Saya bisa nggak kita menggunakan narasi yang singkat, padat, dan jelas, membuat yang menyimak itu menangkap pesan yang disampaikan gitu Pak? Benar. Tidak akan menangkap pesan itu kalau kita memahaminya itu dari segi keimanan saudara di pihak sebelah, baik dari segi keimanan kami. Bukan iman saya dulu Pak. Di situ Yesus diseru sebagai hamba Tuhan atau hambaku, kata Tuhan. Pak Pidip di sini percaya atau tidak? Saya begini, maksud saya gini, kan di awal tadi kan Bapak sempat bicara bahwa inilah anak yang kukasihi itu menurut Bang Alif ya tadi ya, mohon maaf ya sebelumnya kalau saya salah, menurut Bang Alif kan tadi, menurut kami inilah anak yang kukasihi itu adalah seorang hamba. Saya menghargai itu, tetapi tolong juga menghargai apa yang menjadi keyakinan juga yang kami yakini. Iya, itulah yang saya tunggu, dalilnya mana dan apa yang mesti saya hargai, itu yang kami tunggu dari tadi. Nah, karena dari awal ke diskusi ini kan selalu pada saat mau menjelaskan selalu dikat. Tapi oke, saya menghargai itu. Ruang ini kan menjadi ruang publik yang baik sebenarnya kalau menurut saya, karena kalau saya sih pemikirannya tidak ada satupun yang berhak mengakui saya benar, dia salah, karena itu adalah semua kembalikan hak prerogatif Allah itu sendiri. Ya, tanggapi Pak yang tadi Pak, tanggapi. Iya, jadi kalau itu saya bilang, kalau kita mau menanggapi dengan apa yang kami yakini, itu akan sangat bertolak belakang dengan apa yang pihak Bung Alif mereka yakini. Iya Pak, maksudnya Anda membawa kata anak Theos itu apa arahnya, mau disampaikan apa dan kemana? Ini penak kami sudah netes-netesin tanya ini dari tadi mau catat nggak jadi. Iya, kan sudah saya bilang sebagaimana yang dimuatkan oleh para nabi, ya, bahwa akan lahir seorang yang akan memimpin umat Israel itu. Inilah ya secara garis besarnya. Jadi maksud saya sesuai dengan apa yang kami imani itu, ya seperti itu. Kalau misalnya dengan pandangan dengan yang Bung Alif dan kawan-kawan katakan kepada kami, itu menurut saya menghargai itu, gitu loh. Astagfirullahaladzim. Poinnya aja biar cepat. Pak Tom sekali mungkin, silakan. Ya, Pak Tom ini dari Kristen ya. Tadi saya sudah bertanya ya. Silakan. Tadi saya sudah menjawab. Atau mungkin Bapak simpulkan tidak lebih dari 1 menit apa yang disampaikan Bapak itu, atau Anda sendiri pun tidak menemukan apa yang mesti saya simpulkan, atau Anda buka narasi baru menanggapi pernyataan saya tadi, lanjut ke diskusi, itu lebih baik. Silakan Pak. Iya. Izin Pak Ipudut ya. Kami kan sebagai umat Kristen selalu mengatakan bahwa tidak akan ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi konteks itu yang selalu kami sebagai umat Kristen merasa kayak apa ya, didoktrin seperti itu atau di manalah begitu. Firman itu selalu menjadi pegangan bagi hidup kami. Kalau menurut Pak Alif seperti apa kira-kira? Soalnya kami awam untuk membaca yang lain-lain lah, hanya dengan keimanan itu yang dicanangkan. Baik. Sebenarnya buat teman-teman Kristen, kalau kita merujuk kepada ajaran para nabi, ucapan Yesus, kita akan menemukan kebenaran. Ketika Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya, saya sih sebagai muslim yang melihat dia sedang menyampaikan firman Tuhan kepada kaum Bani Israel, itu logis masuk akal.
Dia sebagai jalan untuk sampai kepada Tuhan. Dia jalan itu. Dan ketika murid-muridnya mendengarkan ajaran Yesus, berarti dia mengikuti jalan apa yang disampaikan oleh Yesus. Apa yang ditempuh oleh Yesus, melakukan apa yang dikerjakan oleh Yesus, maka dia akan sampai kepada Bapa, maksudnya sampai ke surga. Al-Quran menyebutkan di dalam Al-Quran, saya ngambil perspektif Al-Quran, di dalam surah Yasin dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad salah satu dari utusan-utusan Tuhan, ala siratim mustaqim, yang berada di jalan yang lurus. Rasulullah itu yang berada di jalan yang lurus, dan dia akan membawa petunjuk manusia ke jalan yang lurus tersebut. Maka ikutilah jalan yang lurus itu, jalan yang ditempuh oleh para nabi, oleh Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi. Umatnya harus ikuti Yesus sebagai jalan untuk Bani Israel. Kaum Bani Israel pada masanya harus mengikuti jalan apa yang ditempuh oleh Yesus. Bukan berarti dia itu dituhankan. Yang salah paham itu teman-teman Kristen mendengar ucapan Yesus itu, tapi diimani Yesus sebagai Tuhan gitu. Iya Pak, setahu kami juga kan bahwa dia sebagai penebus dosa. Yang mungkin ada dalil atau ada data yang mengatakan bahwa dia hanya untuk umat Israel, seperti itu. Adakah kira-kira? Ada. Matius 15:24, Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Kalau merujuk kepada Bible. Di dalam Matius 10 juga dikatakan, dia berpesan kepada murid-muridnya, jangan kalian menyimpang dari bangsa Israel. Kalau merujuk kepada Al-Quran, surah Al-Imran ayat 49, Bismillahirrahmanirrahim, wa rasulan ila bani Israel, anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Dia sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel, dia datang membawa tanda-tanda kekuasaan Tuhan, yang dimana dilakukan oleh Nabi Isa itu sendiri. Itu sebenarnya kita pahami sederhana. Iya, terima kasih Pak Arif. Terima kasih telah memaparkan. Dilanjut Pak, dilanjut. Ya, sama-sama. Nah, itulah Pak Tom, kalau kita sebenarnya gini ya. Ketika kami berdiskusi dengan teman-teman Kristen, ini mohon maaf sekali, dia tidak fokus membawa doktrin, dia tidak fokus membawa dogmanya, tapi lebih mengedepankan apa yang diajarkan oleh Yesus. Bolehlah dia punya doktrin dalam imannya, tapi ingat, jangan sampai melawan apa yang diajarkan oleh Yesus. Jangan sampai Yesus berkata apa, tapi doktrinnya lalu menjelaskan kepada kami itu berlawanan. Itu jangan sampai. Itulah yang membuat perdebatan semakin panjang. Itulah yang membuat kami melihatnya, teman-teman Kristen ini kenapa selalu membantah isi Bible-nya? Kenapa selalu membantah ajaran dari Yesusnya? Katanya mengikuti Yesus, katanya pengikut Yesus, katanya mendengarkan ajaran Yesus. Tapi begitu Yesus berkata demikian, teman Kristen berbeda dalam memaparkannya. Nah, inilah yang tidak pernah nyambung. Coba kalau Anda nyambung, Anda ikuti apa yang diucapkan oleh Yesus, Anda akan menemukan fakta dan kebenaran, dan akan Anda menemukan bagaimana apa yang disampaikan oleh Yesus, nubuatan-nubuatan yang diucapkan oleh Yesus. Itulah kenapa, mohon maaf, kami umat Islam tidak terlalu jauh menjelaskan tentang Al-Quran. Gak nyampe kepada teman-teman Kristen. Al-Quran kitab yang kami imani, kalian tidak imani, pasti kalian akan berusaha menolak. Kenapa saya katakan kalian berusaha menolak? Kitab yang kalian imani pun berusaha kalian tolak. Nah, itulah masalahnya. Kami mengajak teman-teman Kristen, coba kembali dulu kepada kitabnya, temukan sisa kebenaran apa yang diajarkan oleh Yesus, maka di situ akan menemukan petunjuk yang sesungguhnya dari Tuhan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Ya, ini siapa? Immanuel? Immanuel, silakan. Oke, saya rasa
Ustadz Alif ini membuat kesimpulan-kesimpulan sendiri, tapi nggak apa-apa lah, emang itunya kalian. Tapi aku tunjukkan sama kalian bahwa Yesus itu pun dikejar-kejar oleh ahli Taurat karena dituduh ahli Taurat dia melanggar hari Sabat, yang mana itu merupakan hukum yang terlarang dalam Taurat, ya. Coba lihat di Yohanes 5, ini Yohanes 5 ayat 15 sampai dengan 19. Ini dia tentang orang yang disembuhkan dari kolam Bethesda. Ayat 15. Alif, dengar ini. Lanjutlah. Oke. Lanjut. Oke, agar jangan kita framing bahwa Yesus ini tidak begitu, ajaran Yesus begini. Hari Sabat pun dituduh orang ahli Taurat dilanggar Yesus. Lihat ini, ayat 15. Orang itu keluar, maksudnya orang itu ini adalah yang disembuhkan itu, lalu menceritakan kepada pemuka Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Ayat 15. Ayat 16. Karena itu, para pemuka Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Ini melanggar perintah Musa. Nah, lanjut lagi kita ya. Yang kerjaan Yesus ini dianggap ahli Taurat melanggar perintah Musa karena dikerjakan pada hari Sabat. Ayat 17. Namun ia berkata, ia di sini dimaksudkan Yesus kepada mereka, kepada ahli Taurat itu, Bapakku bekerja sampai sekarang dan aku pun bekerja, tanda petik 2. Ayat 18. Sebab itu para pemuka Yahudi makin berusaha membunuh Yesus, bukan saja karena ia melanggar peraturan Sabat, tetapi juga karena Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Itunya sakit hati. Ini puncak semua kemarahan Yahudi terhadap Yesus. Yesus mengatakan bahwa Allah itu Bapanya sendiri. Aku kasih satu lagi ayat yang mengerikan ini, yaitu Yohanes 5 ayat 25. Yang melanggar hari Sabat boleh saya tanggapi dulu. Habis ini kau Alim, satu lagi. Yohanes 5 ayat 25. Lihat ini. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ini kata Yesus ini, aku berkata kepadamu, kepada orang Yahudi ahli Taurat itu, saatnya akan datang dan sudah tiba bahwa orang mati akan mendengar suara anak Allah. Artinya suara Yesus, suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya, ini suara Yesus ini, akan hidup dari kuburannya, dari kematiannya. Ini. Nanti saya tanya ya, siapa detik ini orang Kristen yang bangkit mendengar suara Yesus? Ya walaupun nggak apa-apa lah, saya bertanya aja. Tapi saya kembali menanggapi tentang hari Sabat. Inilah teman-teman Kristen tentang masalah hal seperti itu. Kalau tentang itu tuduhan memang dari para ahli Taurat terhadap Yesus. Ingat, kenapa tuduhan itu terjadi? Yesus itu kan sedang dicari-cari kesalahannya, kan gitu. Makanya Yesus dituduh melanggar hukum Taurat. Itu tuduhan pertama. Ketika murid-muridnya memetik bulir gandum gandum, atau ketika Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat di Matius 12, dan hal-hal yang dilakukan oleh Yesus ketika di hari Sabat, kan gitu. Apa jawaban Yesus? Itu Yesus juga dia berkata membawa sebuah dalil. Bukankah ketika ada orang-orang terdahulu juga melakukan sesuatu ketika itu sangat dibutuhkan, yang peristiwanya bertepatan di hari Sabat? Contoh, Daud pernah melakukan hal serupa. Daud pernah melanggar kekudusan hari Sabat ketika ia dan pengikutnya merasa lapar. Dia melakukan aktivitas. Apakah itu sedang melanggar hukum Tuhan? Tidak. Contoh Yesus, ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, menolong orang sakit, bertepatan dengan hari Sabat, yaitu karena di situ Yesus ada hal yang lebih urgent.
Jadi jangan fokus mencari kesalahan Yesus. Kalau melihat tentang peristiwa bagaimana Yesus sedang dicari-cari kesalahannya oleh ahli-ahli Taurat, yaitu salah satu di antaranya dia itu dituduh melanggar hari Sabat. Padahal ada orang terdahulu juga yang melakukan hal demikian ketika peristiwanya itu sangat dibutuhkan, urgensi atau apa gitu loh. Sangat dibutuhkan. Itu maksudnya. Tolong dipahami. Izin Pak, izin Pak Alif, izin host. Ini silakan. Ingin bertanya, host. Silakan gantian. Mungkinkah ada petunjuk dari Al-Quran atau semacam bahwa mengatakan bahwa kan kami meyakini bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Apakah mungkin di dalam Al-Quran bisa menyatakan bahwa dia bukan anak Allah atau bagaimana? Coba silakan. Oke. Silakan Ustaz. Jadi saya sebelum menanggapi yang ini, saya ke yang tadi itu ya sedikit dulu. Jadi intinya adalah bagaimana ketika sesuatu dibutuhkan di hari Sabat, bahkan kalau dikisahkan orang Farisi pun kadang menyunat anaknya itu juga di hari Sabat, karena itu sangat bertepatan. Ada hukum lain. Jadi bukan hanya tentang masalah apa yang tadi disampaikan oleh Manuel. Lalu berikutnya Tom Sky, begini ya. Pertama, Islam itu sedang membenahi kesalahan konsep keimanan sebelumnya. Itu yang perlu dipahami, yang berkaitan dengan para nabi dan para rasul. Misal, ketika kita melihat tentang anak Tuhan di dalam Amsal 3 nomor 11-12, maksudnya dia itu adalah seorang hamba, seorang yang dididik seperti anak yang dididik oleh ayahnya. Nah, konsep tentang kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya di dalam Mazmur 82 nomor 6 juga dijelaskan. Nah, konsep tentang lagi-lagi utusan Tuhan yang mendapatkan mandat dari Tuhan, lalu dia menjalankan hukum Tuhan dan menyampaikan kepada pengikutnya. Konsep seperti itu. Islam tidak pegang itu, Islam tidak. Nah, lalu nanti ada ajaran kekristenan yang mengusung konsep anak Tuhan itu adalah Tuhan. Yesus dikatakan sebagai anak Tuhan, lalu diimani sebagai Tuhan. Maka Islam hadir tidak menggunakan konsep tentang anak Tuhan, disalahpahami oleh kekristenan. Ketika Islam hadir, Nabi Isa alaihissalam dengan kalimat yang sangat tegas di dalam surah Maryam ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim, qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Dia itu sebagai hamba Allah. Bahkan di dalam ayat-ayat berikutnya, langit hampir saja pecah terbelah ketika orang-orang musyrik itu mengatakan Tuhan memiliki anak. Nah itu, karena diimani, dipahami oleh kekristenan, anak Tuhan itu adalah Tuhan. Itu kesalahan konsep. Islam hadir membantah itu, kembali kepada istilah yang lebih logis, istilah yang sangat mudah dipahami, dia itu sebagai hamba Tuhan. Oke. Seperti itu. Izin lagi. Kan Manuel, diam dulu kau. Bang Tom lagi bertanya, sabar. Sabar ya. Kami kan biasanya mengatakan bahwa Tuhan itu mati ya. Sempat sih saya terpikir loh, kok Tuhan bisa mati ya. Maaf ya, kita bukan menghina, tidak ya. Artinya kita hanya mengeluarkan unek-unek yang ada di dalam pikiran kami sendiri lah, begitu. Dan maaf juga saudara-saudaraku yang Kristen juga, saya tidak mau ini ya. Menurut saya ya seperti itu. Kan bisa jadi tanda tanya itu buat kami sebagai umat Kristen, begitu Pak. Makanya kan saya tanya, selain ada dalil yang ada di dalam Al-Quran ya, bahwa dia sebenarnya bukan anak Allah, dia hanya utusannya. Soalnya kan selama ini kami hanya diberitahukan orang tua, kami masuk gereja hanya mendengar seperti itulah apa yang dikatakan firman Tuhan yang dimasukkan ke dalam diri kami. Seperti itu. Jadi poinnya jadi poinnya tadi poinnya silakan. Ya, lam yalid wa lam yulad di dalam Al-Quran. Silakan. Oh, iya. Maksudnya yang mungkin ada yang lebih spesifik lah mengatakan. Ya setahu kami kan Tuhan itu kan anak Tuhan ada, Roh Kudus ada, Allah Bapa ada, menjadi Tritunggal. Mungkin ada dalil yang bisa membantah itu. Kalau ada di dalam Al-Quran silakan. Ada Pak. Waduh, banyak sekali Bapak.
Ayat-ayat Al-Quran itu banyak. Allah itu tidak memiliki anak, karena konsep yang digunakan itu sudah salah paham di dalam kekristenan. Bahkan kenapa saya bilang salah paham itu, kalau saya temukan bagaimana selarasnya iman Kristen itu lari kemana, ini mohon maaf ya, saya temukan data itu lari selaras dengan konsep keimanan kaum bangsa Yunani tentang mengusung dewa-dewa. Ada dewa Zeus yang memiliki anak namanya Hercules. Nanti Hercules juga disebut sebagai dewa, sebagai Theos. Nah, konsep-konsep seperti itu konsep yang diusung oleh pagan Yunani. Nah, ketika menyinggung kalimat seperti ini, mohon maaf, iman kekristenan, doktrin, coraknya itu tidak lepas dari konsep bangsa Yunani, dewa-dewa Yunani. Apalagi ketika kita membahas tentang sejarah kekristenan, bagaimana tentang konsep Trinitas, sejarah anak Theos, itu sudah ada sebelumnya di zaman sebelum Yesus, tentang dewa-dewa yang punya anak di bumi. Itu ada. Anda bisa buka, searching sendiri. Tidak perlu saya bukakan lagi, saya yakin Anda juga paham di situ. Sementara dalam konsep bangsa Yahudi yang diajarkan oleh Yesus, tidak ada tentang konsep anak Tuhan adalah Tuhan, itu nggak ada. Tadi saya sudah sampaikan dalilnya. Nah, itulah di dalam kekristenan. Makanya Al-Quran menyebutkan dengan tegas, Bismillahirrahmanirrahim, Badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahibah, wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Allah itu yang menciptakan semesta ini, tidak mungkin memiliki anak, di mana konsep anak di situ diimani bahwa sebagai Tuhan itu sendiri, atau anak Tuhan adalah Tuhan. Saya buka dalam sejarah Trinitas, saya buka di dalam KPR 14 nomor 11, di mana ada konsep Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia, dan di situ diimani yang di bumi itu adalah anak Tuhan. Maka itu adalah konsep orang-orang dewa-dewa Yunani. Nah, dibentuklah Trinitas, dirumuskan pertama kali oleh Tertullianus di abad kedua. Dia seorang penyembah berhala, penyembah pagan Yunani yang konvert masuk menjadi seorang bapak gereja pertama, atau disebut sebagai bapak Katolik. Ya. Disitulah mulai ada rumusan Trinitas. Iya. Nah, bukan ajaran Yesus. Kristen sendiri banyak yang mengatakan Trinitas bukan ajaran Alkitabiah, bukan ajaran Yesus. Itu hanya konsep yang diusung oleh bapak-bapak gereja. Kalaulah Trinitas itu ajaran Yesus, nggak mungkin ada aliran oneness. Itu logikanya sederhana. Ya kan? Ada mengatakan nggak ada, tiga Tuhan itu nggak ada. Kalian suka diserang oleh aliran oneness, JO, bahwa Trinitas itu ajaran bidat, berhala, penyembah pagan dan sebagainya di abad kedua. Itu karena itu bukan ajaran dari Yesus. Tuhan tidak mungkin punya anak, Tuhan Maha Esa. Silakan Bang Tom. Selamat sore Bang semuanya. Gantian ya, gantian Bang Tom, masih belum selesai. Ustaz Talib mau menjelaskan sebentar dulu Bang. Jadi di dalam Al-Quran itu Ustaz Talib dijelaskan juga bahwa kafirlah orang yang menyebut bahwa Allah itu bagian dari yang tiga. Itu Ustaz. Kalau saya bawakan ayatnya begitu banyak. An-Nisa 172, 173, Al-Maidah 17, Al-Maidah 72, Al-Maidah 73, Al-Maidah 116, Al-An'am tadi saya sudah sebutkan, Al-Ikhlas sudah saya sebutkan. Apakah jika saya sebutkan semua ayat Al-Quran dia akan paham? Cukup satu poin saya sebutkan ayat Al-Quran, insya Allah mewakili semua ayat Al-Quran. Allah itu pencipta yang memulai alam semesta jagat raya ini, tidak mungkin memiliki anak. Kenapa saya katakan tadi bahwa ayat ini? Karena dalam pandangan orang Kristen tiba-tiba membuat asumsi Tuhan di dalam kitab Kejadian yang seorang diri menciptakan alam semesta, lalu dia berfirman dengan firman-Nya itu diimani sebagai anak, sebagai Yesus, sebagai pribadi kedua. Begitu teman-teman. Inilah salah konsep dalam pengajaran di dalam kekristenan. Coba kembali kepada ajaran Yesus, kan gitu, maka engkau akan menemukan kebenaran. Kami kan tidak pernah membaca Al-Quran. Yang kami tahu hanya membaca Alkitab.
seperti itu. Jadi kan kami bisa mendengarkan misalnya dari bapak-bapak yang Islam ini mungkin bisa menceritakan. Nah, saya sudah mendapatkan beberapa lah ayat-ayat Quran yang dibacakan oleh Bapak Arif. Terima kasih Pak Arif. Sudah. Sama-sama. Contoh gini ya, Bang Tom. Tadi saya sebutkan bilangan 32 atau di dalam Yesaya 44 nomor 24. Tuhan itu yang seorang diri yang menciptakan alam semesta, yang membentuk manusia di dalam kandungan, sampai ada kalimatannya, siapakah yang mendampingi aku? Itu kalimat itu bukan berarti ada jawaban. Saya tuh bingung sama teman Kristen tadi. Tuhan bertanya itu tuh lagi nyentil pikiran orang gitu maksudnya, biar mikir bahwa Tuhan itu esa. Malah ketika Tuhan bertanya seperti itu, siapakah yang mendampingi aku? Dijawab Yesus. Berarti ada dua. Ini kan koplak namanya. Cobalah kalian tuh jawab tuh pakai akal sehat gitu loh. Nah, berikut juga tadi bahwa Tuhan itu berfirman, akulah yang menghidupkan, aku pula yang mematikan, aku yang meremukan, aku pula yang menyembuhkan, tidak ada yang bisa lepas daripadaku. Itulah Tuhan yang seorang diri yang menghidupkan dan yang mematikan. Belum lagi di dalam bilangan dikatakan apa? 23:19, Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Tidak mungkin Tuhan berfirman ini tidak menepati janjinya. Tiba-tiba ada konsep manusia itu adalah Tuhan. Itu kan menyalahi firman Tuhan sebelumnya. Dan konsep manusia ini adalah Tuhan bukan bersumber dari Tuhan. Ini yang jadi masalah. Begitu. Silakan Bang Edi Saputra kalau mau gantian dengan Bang Tom. Bang Tom sudah ya? Bang Tom sudah? Sudah. Terima kasih Bapak-bapak sudah. Oh ya, sudah. Iya, silakan gantian dulu Bapak. ya, Bang Edi Saputra. Silakan. Enggak, coba sebelum biar dapat poinnya sebelum ke yang lain, Bang Tom, berdasarkan ucapan Yesus, kalau Yesus itu adalah manusia utusan Tuhan, Anda percaya nggak? Kalau utusan ada yang saya baca di dalam kitab sih. Iya, betul. Itu biasanya kebanyakan kalimatnya berkali-kali menegaskan kalau dia itu utusan Tuhan. Pertanyaan saya, Anda percaya nggak dengan sepenuhnya kalau Yesus itu mengaku sebagai anak manusia dan sebagai utusan Tuhan? Ya, kalau buat saya jadi bingung begitu, Abang. Makanya kan ini diskusi. Jangan bingung, ucapan Yesus. Kalau ucapan Yesus mengatakan bahwa dia Tuhan, loh, baru yang katakan dia juga utusan jadi seperti apa kira-kira? Justru itu saya bilang, yang diucapkan oleh Yesus dan yang ditegaskan oleh Yesus, Yesus itu anak manusia, dia itu utusan Tuhan, dia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Itu menurut pengakuan Yesus. Dan menurut pengakuan Yesus, Tuhan yang Esa itu adalah Tuhan yang mengutus Yesus. Dan menurut Tuhan yang mengutus Yesus, Yesus itu adalah hamba Tuhan. Ini sederhana loh ini. Anda setuju nggak dengan pernyataan itu? Yang tadi saya sampaikan berdasarkan apa yang diucapkan oleh Yesus dan berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab Anda. Ya, saya setuju kalau dia sebagai utusan. Makanya kan sering saya jadi bingung loh, kenapa sudah menjadi Tuhan setelah banyak saya mendengarkan perdebatan. Ya, jadi seperti itu loh. Yang mana sebenarnya? Kan saya belum pernah membaca Al-Quran, saya hanya membaca Alkitab, di mana juga Alkitab ternyata setelah diterangkan kepada yang mahir, loh ternyata banyak pertentangan. Kan kalau namanya kitab suci menurut saya tidak ada pertentangan. Kan seperti itu. Maaf ya saudara-saudara, kan aku yang Kristen itu kan menurut saya, jadi itu pribadi saya. Begitu. Iya, bisa kita ketemukan poinnya di sini ya. Sekali lagi, di dalam Islam, terutama yang menjadi pedomannya yaitu Al-Quran, Allah sendiri berfirman, qad tamat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Jadi telah sempurna firman Tuhanmu yang penuh dengan kebenaran dan adil, tidak ada yang bisa mengganti. Tidak ada.
firman Tuhan sudah benar mutlak kebenarannya, bahkan tidak ada pertentangan di dalamnya. Nah, kalau kitab ada tadi, saya bilang kenapa terjadi pertentangan atau perbedaan? Karena satu berdasarkan ucapan Yesus, berikutnya setelah Yesus tidak ada penulis surat yang mengatasnamakan Yesus. Itu ada kisah yang berbeda pengajarannya, kan gitu. Nah, memang di sini Bang, kalau kita masuk ranah diskusi secara data yang kita bahas, Anda akan percaya dan lebih logis, lebih diterima Yesus utusan Tuhan. Tapi kalau Anda sore ini kembali ke gereja, maka Anda akan mendengar Yesus adalah Tuhan yang hebat. Itu bedanya. Tapi kalau di gereja bukan pakai dalil berdasarkan doktrin, kalau di sini berdasarkan dalil atau berdasarkan data. Tinggal Anda kembali mana yang mau Anda ambil. Gitu. Iya. Iya. Terima kasih kepada Bapak. Silakan dulu yang lain. Saya juga masih berpikir, Bapak-bapak. Atau begini, Bang Tom. Ketika saya bertanya, coba tunjukkan bahwa Yesus di dalam Alkitab ya menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Jangan kan bertanya ke dia aja bertanya ke kita, Pak Arif. Gimana sih? Iya, makanya kan dia aja bertanya ke kita. Ngeri. Karena apa? Karena tidak menemukan dalil. Izin Pak Arif, ya mohon maaf, saya persingkat Kompas. Kenapa? Karena memang tidak ditemukan, kecuali sesuatu yang dipaksakan berdasarkan doktrin lalu dicocok-cocokkan, kan gitu. Orang dia aja tadi bertanya ke kita, kalau berdasarkan Al-Quran, umat Islam itu ketika mendengar firman Allah di dalam surah Maryam ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim, qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Ketika dia dikatakan seorang hamba Allah, udah selesai, nggak capek, nggak dibikin rumusan-rumusan lain. Yang namanya hamba Tuhan pasti bukan Tuhan. Selesai itu. Itulah ajaran Rasulullah, ajaran Nabi kami. Kan gitu. Ketika dia berkata, wa rasulan ila bani Israel, aku ini utusan Tuhan untuk bani Israel. Oh ya sudah, kami terima, kami imani, kami percaya. Dia utusan Tuhan untuk Bani Israel. Kami imani, kan gitu. Hanya untuk Bani Israel. Ternyata apa yang saya sampaikan di Al-Quran, banyak kecocokan apa yang diucapkan oleh Yesus. Begitu, Bang. Iya. Oh iya. Bisa saya bercerita sedikit, Bang? Oh, ganti Bang Tom sudah ya. Bang Tom istirahat dulu, ganti ke Bang Edi. Sebelumnya di Bang Tom, di samping Bang Tom ini adalah Kang Dito ya. Beliau juga pernah jadi Katolik, Kristen beliau. Tapi sekarang sudah mualaf. Silakan lanjut, Bang Edi Saputra. Oh ya. Gini Bang, dalam sistem atau kepercayaan saya tentang Yesus, memang Yesus diutus. Tapi dia berkata begini Bang, akulah jalan ke hidup, akulah jalan ke kebenaran dan hidup, tidak bisa sampai ke tempat Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi semua kita yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan, bukan gereja, bukan Kristen yang menyelamatkan Anda. Siapa yang agama Kristen semua, kalau dia percaya agamanya saja tidak mungkin, tapi harus percaya kepada Yesus karena dia adalah jalan menuju ke tempat Bapa. Nah, jadi kita pegang satu perkataan itu, dialah jalan atau utusan. Saya percaya kalau ketika saya mati nanti, ya saya dihakimi sama dia. Dia yang menghakimi saya, dia yang menentukan kemana saya melangkah, kemana saya pergi, ke neraka apa ke surga. Yesus itulah. Gitu kalau menurut saya Bang. Ya itu menurut Anda, bukan menurut Yesus. Kalau Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus itu hanya jalan untuk dilalui sampai ke tujuan. Siapa yang dituju? Bapa. Siapa Bapa itu menurut Yesus? Satu-satunya Tuhan yang benar. Berarti ikuti, dengarkan ajaran Yesus, lakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Dia sebagai jalan, dia pembawa peta jalan keselamatan.
itulah yang dimaksud oleh Yesus. Inilah kesalahpahaman teman-teman Kristen. Jalan kok disembah. Yang disembah itu yang dituju berdasarkan peta yang diajarkan, yang ditunjuki oleh Yesus sebagai jalannya. Makanya tadi saya katakan, para rasul Tuhan itu adalah jalan. Dia itu utusan Tuhan yang diutus kepada umatnya, kepada manusia, agar kembali ke jalan Tuhan, agar kembali kepada Tuhan, bukan mengikuti jalan iblis. Itu maksudnya. Kenapa Tuhan mengutus para rasulnya? Karena manusia sudah banyak mengikuti hawa nafsunya, manusia mengikuti jalan iblis, karena memang iblis berjanji akan menyesatkan manusia sehingga keluar dari jalan Tuhan. Itu bukti kasih sayang Tuhan. Tuhan mengutus para rasulnya. Dia itu sebagai jalan. Makanya Al-Quran menyebutkan, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad salah satu dari sekian banyak utusan Tuhan. Lalu apa yang dituju oleh Nabi kami? Wa innaka, di dalam surah lain ya, surah 42 ayat 53, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad membawa petunjuk kepada jalan yang lurus, atau memberikan petunjuk jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang mana? Kata Allah, wa ani buduni hada siratum mustaqim. Kalian menyembah kepada aku yang satu-satunya Tuhan, inilah jalan yang lurus. Siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhan, jangan pernah menyekutukan Tuhan. Di mana surahnya?